Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zomare. Masih di YouTube Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang akan melanjutkan cerita tertunda dari kisah Damar yang berjudul Aku Memang Mencintaimu, Tapi Adikku Segalanya. Di video sebelumnya diceritakan ketika Damar dilanda kegelisahan yang begitu hebat. Oleh karena tertangkap basahnya dia bersama Jack oleh adik tercintanya. Bahkan sampai di tempat kuliah pun pikirannya tidak karuan. Dan Damar harus memikirkan dua strategi agar segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu strategi, dia harus memikirkan bagaimana caranya Damar harus mengambil hati Jody agar dia mau tetap diam akan kejadian kemarin. Yang kedua, dia harus memikirkan bagaimana agar hubungannya sama Jack tetap berlangsung, tapi tidak sampai ketahuan lagi sama siapapun. Akankah strategi itu berjalan mulus? Mari kita lanjutkan ceritanya. Ketika selesai segala pelajaran perkuliahan, saya bergegas untuk pulang. Agar bisa menenangkan hati dan pikiran, juga menerapkan strategi yang akan saya terapkan kepada adik saya, juga Jack sebagai pasangan saya. Badan seakan remuk kecapean akibat angkot saat saya pulang kuliah mogok di jalan. Saya penumpang satu-satunya yang dipinta tanggung jawab untuk mendorongnya menuju bengkel yang jaraknya lumayan jauh. Cuaca benar-benar lagi panas pol pula saat itu. Mau tak mau, karena iba melihat sang sopir yang sudah tua, saya pun membantunya. Setelah sampai di rumah, baru saja di ruang keluarga, saya lemparkan tas dan bawaan saya ke atas kursi. Lalu, saya rebahkan tubuh ini di atas sofa merah yang seakan melambaikan kenikmatan pada tubuh saya yang benar-benar lelah. Sumpah, nikmat banget. Sampai-sampai saya hampir saja menutupkan jendela mata atas dan bawah saking lelahnya. Namun, suara dering ringtone pesan masuk berbunyi dari HP saya, yang menandakan saya harus segera membukanya. Dan ketika saya lihat, itu adalah pesan dari Jody. Bang, jangan sampai 2 kali ya aku melihat abang kayak begitu. Tegas, tepat sampai ke ulu hati, pesan pendek dari Jody adik saya. Saya tidak membalasnya, dan saya simpan kembali HP di atas meja tepat di hadapan tempat saya duduk. Saya terdiam beberapa saat dan memikirkan kata-kata dari isi pesan adik saya. Apa mungkin adik saya belum melaporkannya sama ibu dan ayah? Karena dia sepertinya memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki semua salah saya. Tidak tahulah. Saya pun kembali berbaring. Selang beberapa menit, dering HP saya kembali berbunyi, menandakan pesan pendek kembali masuk. Tapi saya hanya diam, dan dalam pikiran saya terkuak juga mengira-ngira kalau itu adalah pesan adik saya kembali. Dia mungkin ingin menanyakan jawaban atas pesan dia yang pertama. Hanya dipandangi handphone kecil saya dari kejauhan. Tapi tiba-tiba
Saya terperanjat ketika yang saya lihat dengan jelas di layar HP saya tertera nama bukan Jody, tapi Jack. Dan saya buru-buru membuka pesannya. Kondisi aman gak, Say? Gue ada di depan pagar nih. Begitulah isi pesannya. Saya segera menghampiri jendela depan dan sedikit kusingkap tirai tebal untuk meyakinkan kalau memang Jack ada di sana. Dan ternyata benar. Dia melambaikan tangannya dan menyunggingkan senyum manis yang menggoda dan akan selalu tak bisa saya tolak. Namun, seketika dada saya seperti ada yang meninjunya. Jody. Ya, Jody belum pulang sekolah. Dan dia sepertinya di jalan menuju rumah jam seperti ini. Bagaimana ini? Begitulah gumam saya sambil mondar-mandir menggenggamkan tangan tak karuan. Kalau saya ajak Jack ke rumah kembali, terus Jody mengetahuinya lagi, ini akan gawat. Tapi kalau saya menolak ajakan pujaan hati saya, ini kesempatan yang luar biasa. Setelah beberapa saat kebingungan itu mengganggu pikiran saya, sampai akhirnya asmara mampu menggelapkan segalanya. Saya pun membuka pintu depan dan saya ajak Jack masuk ke ruangan tamu. Jack yang sudah berdiri di depan pintu langsung nyelonong dan memeluk saya dengan penuh rasa. Dan saya pun berusaha melihat situasi. Jack, jangan Jack, please. Gumam saya. Entah itu penolakan atau justru memohon. Dan saya sendiri tidak tahu apa yang saya inginkan. Kenapa, Mar? Kan mumpung sepi. Jack meyakinkan saya sekali lagi sambil menatap saya tajam. Jody, Jack. Jody adik saya. Tegas saya sambil celingak-celinguk melihat keluar jendela melihat situasi. Adikmu lagi. Biarkan saja dia tahu. Sekalian kita ajak aja sama kita. Jack dengan mudahnya bicara seakan tidak ada masalah. Apa? Cukup, Jack. Cukup gue yang sakit. Cukup gue yang begini. Gue gak akan ridho kalau adik gue seperti gue. Jawab saya tegas penuh dengan perasaan. Karena memang itu yang ada di dalam hati saya. Jack melepaskan tangannya dan sepertinya dia kaget oleh bentakan saya tadi. Jadi lo lebih memikirkan adik lo daripada gue? Gitu? Tukas Jack dengan mata berbinar seperti menahan amarah. Sorry Jack, sorry. Gue bingung banget. Dan saya terkulai di pelukan laki-laki yang benar-benar saya sayang. Ya udah, gak usah dipikirin. Ayo. Jack menuntun saya menuju kamar di lantai atas. Bak kerbau yang sudah dicocok hidung seperti burung hantu yang kesiangan, saya mengikuti tapak kaki Jack yang memegang erat tangan saya dengan genggamannya yang begitu kekar. Namun ada yang terjadi kembali. Ketika saya membuka pintu kamar, seiring itu pula pintu ruangan depan terdengar terbuka dengan pelan namun pasti. Mengiringi sosok kecil yang memandangkan wajahnya menengadah ke atas tangga tempatku berdiri dipeluk oleh Jack dari belakang. Astaga, Jody lagi. Ya, adik saya sudah berdiri tegap di depan pintu rumah saya dengan tatapan tajam dan benci menatap saya berdua dengan Jack. Woi, Jody, hai brother. Udah pulang, Jod?
Sini, ikut Abang Jack yuk. Seru Jack sambil melepaskan tangannya dan bergegas menghampiri Jody yang tetap berdiri penuh dengan tatapan muak. Sini Jod, Bang Jack punya sesuatu buat kamu. Jody pasti suka deh. Ungkap Jack sambil meraih tangan Jody untuk ikut Jack. Dan saya hanya terpaku diam. Cukup penasaran juga dengan apa yang akan Jack lakukan selanjutnya kepada adik saya. Pergi dari rumahku, teriak Jody dengan suara lantang sambil menyingkirkan tangan Jack yang hampir meraih tangannya. Pergi, jangan ganggu abangku. Kembali Jody berkata dengan tegasnya. Shh, Jod, jangan gitu sama abang. Sini-sini, bujuk Jack kembali. Pergi tidak? Jody tetap menepis ajakan Jack. Oke, Abang Jack pergi. Tapi ingat, ada sesuatu yang kamu harus tunggu. Dengan tanpa pamit, Jack segera bergegas meninggalkan Jody yang benar-benar marah. Setelah Jack keluar dari rumah, dengan langkah pasti, Jody menutup pintu depan rumah dan menguncinya. Lalu, dia menuju ke arah saya dengan tegap dan tatapan tajam. Bak kucing basah kuyup, hilanglah karisma saya sebagai kakak yang harusnya menjadi contoh buat adik saya tersayang. Dan setelah tepat di hadapan saya, Jody berdiri menatap wajah saya dengan penuh kesal. Apa sih yang ada di otak abang? Setan apa yang bersarang di hati abang? Tanya Jody beruntun dengan suara parau namun penuh dengan rasa gemuruh amarah. Dan saya hanya menunduk dan mencoba menjawab dengan suara gagap saya. Itu dek, denger deh abang, denger abang. Saya benar-benar mati kutu di hadapan Jody. Abang tahu nggak? Abang ini memalukan. Tegas Jody sambil berlalu meninggalkan saya tanpa kata lagi menuju kamarnya yang bersebelahan dengan kamar saya. Lalu terdengar suara gubrak. Hanya itu yang terakhir yang mengakhiri segala gejolak antara asmara, malu dan takut. Dan saya pun melangkahkan kaki ke dalam kamar, membawa lemahnya jiwa atas kejadian yang sangat tidak kukira akan terjadi. Saat itu saya memikirkan, kalau kepercayaan Jody adik tersayang saya sepertinya sudah mencapai titik nol. Dan mungkin Jack yang tadi mengalah dengan tingkah Jody sepertinya pergi membawa dendam. Astaga, mumet dan berantakan pikiran saya kembali bergelayut. Apalagi yang harus dilakukan? Tadinya saya sudah memikirkan strategi yang bagus untuk mengambil hati Jody. Tapi dengan kejadian ini, bagaimana mungkin dia akan terambil hatinya? Saya tak kuasa lagi membendung rasa saat itu. Meledaklah tangisan saya yang menandakan kalau saya benar-benar bingung menghadapi ini semuanya. Sampai pada satu titik yang tidak pernah kusadari, di tengah kegelapan mata dan hati saya memikirkan sesuatu yang sangat bodoh. Di dalam laci tempat belajar saya ambil silet untuk mengakhiri segalanya. Ya, saya pikir saya nggak sanggup lagi menghadapi gejolak semua ini.
Dan saya pikir kalau saya harus mengakhiri semua ini, daripada saya harus menghadapi kemelut yang begitu hebat, lebih baik saya mati. Itu bisikan iblis yang sungguh luar biasa tidak bisa saya tolak. Dengan menahan napas berat dan mata terpejam, kutempelkan stilet pada nadi tangan saya. Dan saya pun bergumam dengan bibir gemetar, menahan sedih dan tak kuasa. Saya berucap, "Saya tidak tahan ya Tuhan. Saya tidak tahan." Ketika sepersekian detik saya memutuskan untuk mengakhiri hidup, kembali saya terkejut oleh suara yang begitu menyayat hati saya. "Abang gak tahan dan menyalahkan Tuhan? Terus abang mau menghindari tanggung jawab dengan konyol begini?" Suara yang tiba-tiba terdengar dari arah belakang tubuh saya menghentikan segenap niat saya. Saya palingkan muka dan saya lihat Jody yang berdiri di daun pintu yang masih memegang gagang pintunya. "Abang masih sadar kan, Bang?" Suara Jody lebih lembut terdengar menanyakan kekuatan niat saya akan hal bodoh yang akan saya lakukan. "Dek." Hanya itu kata yang terucap sambil saya melepaskan silet yang gagal menjadi algojo sendi tangan saya. "Abang gak sayang sama Jody? Abang gak sayang sama ayah dan ibu?" Tanya Jody semakin menyayat relung batin saya yang paling dalam. "Dek, abang takut, Dek. Abang bingung," jawab saya sambil menghampiri Jody dan tanpa ragu saya memeluknya dengan erat. Jody yang membenci saya ternyata tidak menghindar dan bergerak. Dia membiarkan tubuhnya yang sedikit lebih kurus saya peluk. "Aku tahu abang takut, tapi gak pernah abang sadar. Aku tahu abang bingung, tapi abang gak pernah mencari jalan." Kata-kata Jody menyadarkan diri saya tiba-tiba. Ya, Jody adik kecil saya terlahir beda beberapa tahun dari saya. Dia baru kelas 8 sekolah menengah pertama. Jody satu-satunya adik saya yang sangat saya sayangi. Dia menjadi penghibur saya setelah saya hidup sendiri dalam keluarga dengan kesenangan dari dimanjakannya saya oleh ayah dan ibu saya saat saya menjadi anak semata wayangnya. Untuk beberapa saat, ketika saya memeluk Jody, memori saya memflashback indahnya saat Jody lahir. Saya bangga jadi kakak dan begitu bahagia walaupun Jody terlahir sebagai lelaki. Tidak seperti harapan ibu dan ayah saya yang menginginkan anak perempuan. Namun, semua itu buyar karena Jody lahir dengan selamat dan sehat. Dan saya juga teringat saat Jody beranjak sekolah TK, di mana saya bertugas mengantarkannya juga menjemputnya. Sering juga Jody jadi bahan ejekan saya untuk menghibur diri, sehingga tak cuma sekali Jody menangis akibat bete karena godaan saya. Dan saya juga ingat saat Jody sekolah SD, dia begitu cemerlang dan pintar melebihi saya.
Tawanya yang riang dan candaannya yang membuat saya selalu greget, hampir setiap saat menjadikan hari-hari saya menyenangkan. Walaupun tak sedikit ada momen saya dan Jody harus berebut sesuatu karena saling egois. Ya, memori itu semua terulang saat saya memeluk dia yang kini sudah dewasa, dengan pemikirannya yang lebih luas daripada saya. Kini, Jody kecil mulai betah sendiri, atau juga sama teman-temannya daripada dengan saya. Jody yang suka main bola dan olahraga jauh daripada saya, yang justru saya lebih suka mengurus bunga di taman atau juga membantu ibu di dapur. Sampai saat dia menginjak usia 11 tahun, dia mulai jauh dari saya. Dia tidak seperti dulu yang selalu bercanda di dalam kamar saya juga mengacak-ngacaknya. Kini, dia mulai tidak melakukan itu. Yang lebih dia lakukan adalah mulai lebih serius menghadapi hidupnya dengan segala keramaian dirinya. Jujur, saya mulai terasing sama adik saya sendiri. Apalagi ketika satu saat, kalau berdebat di depan ibu dan ayah saya membahas sesuatu, dia lebih tegas dan dia lebih bisa mengambil hati orang tua saya. Tapi saya tidak memungkiri, ada satu saat dia memperlihatkan rasa sayangnya. Salah satunya ketika mau tidur, dia selalu mengingatkan kalau saya harus memakai selimut. Atau saat mau makan, dia selalu mengajak saya dan mengetuk pintu agar saya segera turun. Sepertinya itu sudah dianggap cukup untuk saya sebagai tanda sayang seorang adik kepada kakaknya. "Bang, udah bang, jangan nangis." Lamunan saya buyar sesaat karena Jody mencoba mengguncang-guncangkan tubuh saya yang masih memeluk dia. "Sudah bang, sana, mandi, terus makan yuk." Hanya itu ucapan dari bibir adik kecil saya sebagai tanda perhatiannya. Dan saya pun melepaskan pelukan saya dan juga mengusap air mata yang mengalir di pipi. "Maafin abang ya dek." Dengan suara parau, saya mencoba memohon maaf. Dan Jody tidak menjawabnya dengan kata. Tapi dia menganggukkan kepala yang sudah jelas kalau dia memberikan apa yang saya pinta. Seiring hal itu, Jody pun pergi meninggalkan saya sendirian. Dan saya segera bergegas melakukan apa yang Jody perintahkan. Selesai mandi, saya bergegas menuju meja makan di mana Jody sudah berada di sana dan sedang asik menikmati sayur sop buatan ART rumah saya. Karena ayah dan ibu saya belum pulang dari kantor. "Kamu sudah makan, Dek?" Sapa saya mencoba membuyarkan kekakuan. Dan seperti biasa, dia tidak menjawab dengan kata. Hanya mengangguk sambil mulutnya sibuk dengan bahan kunyahan sesendok penuh. "Dek, nggak latihan main bola sekarang?" Saya terus mencoba dengan variasi pertanyaan lain, memancing agar Jody mau berkata-kata. Tapi hanya gelengan kepala yang saya dapat dari jawaban Jody. "Terus mau kemana sekarang? Habis makan?" Tanya saya lagi, mencoba kembali. "Mau ngerjain tugas aja bang." Akhirnya mulut adik saya terbuka juga menjawab pertanyaan saya. "Oh, ada PR ya dek?"
Sambung saya. Kembali jawaban saya dapatkan dengan hanya anggukan kepala. Saya mulai kehabisan pertanyaan, dan saya pun mulai makan dengan sedikit bingung, karena dipandangi sisi mata Jody seperti sinis. Baru beberapa suap saya makan, lalu Jody berdiri seraya berkata, "Aku duluan ya bang." Hanya itu saja kata-kata yang dia ucapkan. Diikuti langkah kakinya yang meninggalkan saya seperti tidak peduli dengan saya. Dan saya hanya terdiam saja, melihat tingkah adik saya yang seakan ingin memberi pelajaran hebat agar saya bisa lebih berpikir. Napas ini terasa agak berat. Selesai makan, saya beranjak ke dalam kamar. Dan saya melihat HP saya yang lama tergeletak di atas kasur. Di dalam layar memberikan notifikasi bahwa dari tadi sudah ada 7 kali panggilan yang tidak terjawab. Dan 5 pesan singkat yang semuanya dari Jack. Saya pun segera membukanya. Mar, 1 pesan singkat yang pertama yang saya baca. Kenapa nggak balas? Mulai males ya sama gue? Dan itu pesan kedua yang saya baca. Oh, jadi gitu ya sekarang. Mulai nggak mau balas, nggak mau angkat telepon gue. Itu pesan ketiga yang saya baca. Damar Dimiti Dahlan, gue perlu lo. Jawab chatan gue. Itu pesan keempat yang saya baca dari Jack. Dan pesan kelima yang agak panjang saya baca. Oh, kalau begini caranya, perubahan sikap lo ini karena adik lo. Iya kan? Lihat nanti apa yang bisa gue bikin sama adik lo. Itulah pesan terakhir yang membuat saya kaget bukan kepalang. Dan tanpa pikir panjang, saya langsung mengetik sebuah kalimat. Jack, ini saya Damar. Apa yang kamu maksud dengan kata-kata tadi? Dan saya berusaha menanyakan itu. Tetapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya checklist 1. Tiba-tiba di dalam hati saya mulai ada kecemasan. Jangan-jangan dia berniat jelek kepada Jody. Bagaimana ini? Begitulah gumam saya karena khawatir. Dan saya pun segera menelepon Jack agar bisa jelas apa yang dia maksud. Beberapa kali saya telepon, tidak ada jawaban. Saya benar-benar bingung. Jangan-jangan dia dendam kepada Jody. Napas memburu, jantung berdegup kencang. Kebingungan kembali mengguncang hati saya. Belum lagi tuntas memikirkan hal itu, pintu kamar diketuk dari luar diiringi panggilan nama saya oleh Jody. Bang, bisa buka pintu sebentar? Seru Jody di balik pintu. Dan segera saya membuka kunci dan kuputar gagang pintu itu untuk membukanya. Yang saya lihat, Jody berdiri sambil menggenggam HP miliknya seraya berkata, "Abang kasih nomor Jody ke orang lain ya? Atau teman abang?" Jody langsung menghakimi saya sambil menyodorkan HP-nya, memperlihatkan isi pesan di layar HP-nya kepada saya. "Emang ada apa, Dek? Ada yang chat ya?"
Terkaku saya sambil menerima sodoran HP dari tangan Jody. Dan ternyata saya lihat sudah ada 2 pesan yang isinya membuat saya makin khawatir. "Heh, kamu Jody ya?" Itu pesan pertama di layar HP Jody yang saya baca. "Kamu jangan sok tahu ya jadi bocah. Nanti gua hajar baru tahu loh." Dan itu pesan kedua yang membuat saya sangat takut. Jantung saya seketika seperti akan berhenti dari tugasnya berdegup. Dan saya langsung teringat ancaman Jack. Itu memang dia, karena dia kesal oleh perlakuan Jody tadi siang. Tapi saya berusaha untuk menenangkan Jody. "Dek, mungkin ini salah sambung kali. Jangan diperdulikan ya," jawab saya sekenanya sambil benar-benar bingung harus bagaimana. "Oh ya udah, kalau abang bilang begitu," kata Jody lagi tanpa raut muka yang canggung atau penasaran. Lalu dia berpaling dan kembali ke kamarnya. Segera saya tutup pintu dan langsung menelepon kembali Jack untuk kembali menghubunginya agar jelas apa yang akan dia lakukan kepada Jody. Tapi sayangnya, jawabannya sama sekali tidak pernah ada. Jack benar-benar sudah mematikan handphonenya. Apa yang akan terjadi sama Jody? Akankah Jack melakukan satu hal yang menyakiti Jody? Akankah ancaman Jack terjadi? Tunggu jawabannya di video berikutnya. Terima kasih.